Salam. Shalom. Semangat. Sekali lagi ya, salam. Biasa. Kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus. Di pagi yang indah pada acara ini kami berkumpul kembali untuk menyembah Tuhan. Kami untuk beribadah di tempat ini. Sekiranya Engkau ramahkan semua yang ada di sini, Bapak. Maafkan kami semua yang ada di sini. Dan ibadah kami ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Bahagia Penuh.
Tuhan. Amin. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk ke ruang kesaksian, kakak dosen kita berjudul Badai yang sudah oleh PKOC. Yesus
ini, silakan. Ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang bagaimana selama ini saya diberi kesehatan, kekuatan, dan sempurnanya untuk melayani Tuhan. Ya. Saya di sini bersyukur bisa belajar untuk memuliakan Tuhan dan bagaimana saya selalu ingin sekali membaca kitab dengan secara sendiri ya, untuk bukan membaca karena kita membaca dan pengennya sih baca seterusnya ya, agar selalu mengerti isi yang kita. Tapi walaupun saya membaca seperti itu, saya tetap belajar biar saya bisa menghafal isi-isi Alkitab. Dan saya terutama mau berterima kasih kepada Tuhan bagaimana saya diberikan nafas kesempurnaan pagi hari ini untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur saya bisa memuliakan namanya di lapas ini. Karena kalau di luar saya nggak pernah yang namanya memuliakan Tuhan, nggak pernah yang namanya membaca kitab sekali, nggak pernah. Bahkan doa pun nggak pernah. Tapi di sini saya bersyukur saya bisa membawa ujian, bisa membaca kitab, bisa berdoa. Walaupun masih kadang agak gugup ya, tapi saya di situ selalu berusaha gimana caranya untuk bisa membuang rasa gugup dan selalu membawa doa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih saksian dari saudara Hendra. Mungkin ada saudara lagi yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada kita. Sebelum kita masuk ke ruang firman, mari kita sebuah pujian kita, besar dan ajaiblah Tuhan. Yesus, besar dan ajaiblah Tuhan. Bagaimana Haleluya.
Semua
sedih kita karena senang, tapi kalau sukacita kita menang atas saudara yang saya ambil pengampuan dengan pemilihan di berbicara ini. Mazmur 92 ayat kita sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran tanah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gemuk dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia belum bertumpu dan tidak ada kecurangan kepadanya. Di sini tema kehidupan orang benar ada 2 poin. 1, pohon korma dan pohon ara Libanon. Pohon korma ini buahnya manis, tumbuh di tanah Arab. Musim panas lama, musim dingin lama. Pada musim dingin dia banyak menyimpan air karena akar tunggalnya dalam dan lembut. Nanti yang memang lembut bisa menyimpan firman itu supaya dia bisa hidup dalam keadaan sulit walaupun bisa bertahan sampai karena firman itu. Yesaya 48 ayat 10. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah menginginkan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah memuji engkau dalam jatuh sengsara. Pohon korma ini dia bisa tumbuh tanpa arah karena dia berbuah manis. Kalau musim dingin bisa dia tahan lama, musim panas juga bisa dia tahan lama. Jadi karena ini diumpamakan kehidupan orang benar ada 2 poin. Nah, seperti pohon korma dan pohon ara Libanon. Pohon korma ini buahnya manis. Nah, walaupun dia masih musim kemarau, dia bisa menyimpan firman itu karena banyak disimpan dia air. Kalau kita orang percaya kepada Tuhan, walaupun kita di tengah-tengah masa sulit, kita bisa menyimpan firman banyak-banyak dalam hati kita supaya kita bisa hidup kuat melewati kesulitan desa rakyat. Dua pohon korma dan pohon ara Libanon adalah kayu yang kuat, dibakar, diproses, keluar minyak, dipakai anti rayap, baunya harum. Rayap menggerogoti kayu, jangan sampai dosa-dosa kita menggerogoti kehidupan kita. Minyak menggambarkan urapan. Kalau ada urapan Tuhan kepada kita, kita bisa menolak dosa kita, menjauhi kejahatan. Minyak itu harum baunya. Kalau ada urapan Tuhan kepada kita, karakter kita bisa menjadi harum dari Tuhan. Di sini Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Diuji dulu baru bisa mengeluarkan buah yang manis. Saya cari lagi ya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera, memberikan damai kepada mereka yang benar kepadanya. Kalau kita diuji memang di dalam berduka-cita kita, tapi kemudian kita mendapat sejahtera karena kita sudah dilatih oleh Tuhan. Jadi perlu ujian ini pada kita. Kalau ada ujian setelah kita
yang mudah terjadi. Jadi terus baca firman. Kalau baca firman yang baca koran beda. Kalau baca koran hanya beda begitu aja. Kalau baca firman apalagi kita ulang-ulang, kita semakin diberikan Tuhan pengertian kepada kita. Tuhan berkenan kalau ada firman dalam hati kita. Jadi kalau tak salah di kalau tak salah itu ayat itu masih berusaha 30 masih berusaha kalau tak salah 37 setengah bulan. Mazmur 21 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau akan berlakukan hikmat kepadamu. Sama-sama kita membacakan. Mazmur 51 ayat 8. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau berlakukan hikmat kepadamu. Di sini sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Tuhan berkenan kepada Tuhan yang kita, Tuhan berkenan kepada kita. Dan dengan diam-diam engkau berlakukan hikmat kepadamu. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Berikan hikmat kepada Tuhan. Kebenaran itu semakin berkembang dalam hidup kita, saudara ya. Perlu kita membaca firman. Jangan hanya membaca lewat itu aja. Kita berulang lagi supaya Tuhan berkenan kepada kita, saudara ya. Ini ingatin ayat itu bukan catatan, tapi ingatin ayat. Makanya perlu kita baca firman kalau bisa berkali. Jadi banyak memang pengetahuan kalau kita memang berada di firman, saudara ya. Jadi di sini Kisah 14 ayat 22. Di sini ditulis, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak menanggung sengsara. Jadi saya berkata kita Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka membawakan hati untuk itu dan menasihati mereka supaya mereka berteduh di dalam rumah. Dan saya katakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengenal sengsara. Harus mengenal sengsara karena kita banyak memang mengalahkan keinginan kita. Memang tidak hanya ini, banyak keinginan mata, keinginan tubuh, banyak keinginan ini. Kalau kita memang menyenangkan keinginan daging, kita memang mengalahkan, kita adalah jenis kebinasaan. Dan kalau kita mengalahkan keinginan daging, kita melakukan keinginan Tuhan, kita semakin dipakai Tuhan luar biasa. Kita semakin diberikan Tuhan kepada kita, nanti berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini tentang pohon aras Libanon adalah kayu yang kuat, dibakar, diproses, keluar minyak, dipakai nanti rayap, baunya harum, rayap diberbuat kayu. Janganlah sampai usaha kita diberbuat kehidupan kita. Minyak yang mengapakkan neraka. Kalau ada orang Tuhan kepada kita, kita bisa menolak dosa, menjauh kejahatan. Minyak itu harum baunya. Kalau ada orang Tuhan kepada kita, harga kita menjadi harum di dalam Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perkataan kami dia menyebabkan keharuman kebenaran akan Dia di mana-mana. Jadi di sini kalau kita diperkenan mendapat Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kita keharuman. Nah, jadi di sini tulis aku dari Tuhan. Nah, di sini apa kalau kita berkenan dengan Tuhan,
kita mengeluarkan karakter-karakter yang baik di hadapan Tuhan, berhubungan. Jadi kita menjadi mendapat kasih karunia Tuhan, kita menjadi harum di hadapan Tuhan, menjadi perkenan kita di hadapan Tuhan, saudara ya. Di sini Mazmur 9 ayat 26. Matius 9 ayat 26. Maka Yesus, karena dari saudara dia maka Yesus, ya. Nah, jadi di sini maka Yesus artinya melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah tertangkap seperti domba yang tidak tertembak. Nah, inilah belas kasihan Yesus, maka Yesus. Jadi banyak memang perumpamaan maka Yesus, dan pernah kalian lihat mata si Belia, mata pendeta yang kurus, pernah kalian lihat? Jadi di perjalanan kita di sini orang Samaria yang berkurang hati, ada pernah saudara baca kan? Orang Samaria yang berkurang hati. Nah, ini dosa kan memang ayat ini, jadi dosa apa? Tidak ada. Orang Lewi dan orang imam itu pendeta itu lewat, mereka ada yang kesamun di jalan, mereka lewat dari seberang jalan, mereka tidak ada lewat mereka. Orang imam dan orang Lewi itu pendeta itu, dan perayaan mereka. Nanti baca sendiri di kamar nanti ini ceritanya. Jadi dua orang pendeta ini lewat. Jadi orang yang kena sakit ini dilewati mereka, tidak mau mereka menolong. Lewat orang Samaria, nah, dibaikkan dia lagi keledainya, bagi dia ke penginapan. Ini tolonglah apa dia urus dia, ini duit. Kalau kurang nanti ini tambah, kalau kurang dari yang kemudian jangan tambah. Jadi itulah cerita mana si Belia, orang pendeta yang kurus. Maksudnya kan lewat pendeta tadi orang Lewi dan orang imam. Pendeta itu, tak ada mereka ada belas-belas sama orang menolong yang kena samping. Jadi dia pernah orang Samaria dia tidak menolong. Kita buka dulu Lukas 10 ayat 37. Kenapa saudara? Amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jawab orang itu, orang yang melakukan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, itu yang Yesus kepada kita ya. Harus ada sama kita belas kasihan sama orang lain, saudara ya. Amin. Nah, kalau ada sama kita belas kasihan, itulah yang dari orang Samaria. Kalau kita katakan orang Samaria yang memperhati. Orang pendeta tadi lewat dia, tidak ada di pendidikan dia, hanya tidak ada di sepanjang lewat dia orang kesamping, tidak ada belas kasihan sama dia. Itu namanya mata pendeta yang kurus. Nah, kalau saya di sini mata situ lebih dia masalah itu lebih dia. Jadi harus ada yang belas kasihan saudara ya dalam orang kita, karena kita ada perasaan. Dan perasaan kita ini mungkin seperti itulah dirasakan dia. Karena di sini saudara sekolah kehidupan. Nah, kalau saudara nanti bebas dari sini, karena sudah ada saudara merasakan yang dipakai di sini. Nah, bisa nanti ada kalau saudara bebas, ada persoalan sudah ada tergerak kasihan saudara, orang yang susah tadi. Jadi di sini sekolah kehidupan. Dulu ada komen si
Sony Andrea seorang bukan dia orang di Sony Andrea lagi di Maria. Nah, Sony dia. Pak, ini lulusan baru 12 kan sebelah itu. Ya benar bukan katanya. Sony Andrea kalau si siapa namanya itu? Sony Andrea sama saudara yang bilang gitu. Sony Andrea komen dia. Ini lulusan baru 14. Jadi di sini saudara sekolah kehidupan sangat berarti ini pengalaman yang berharga ini. Kalau saudara nanti keluar dari sini sudah ada perasaan sama saudara untuk belas kasih kepada orang lain orang Indonesia. Ada saudara? Nah, jadi perlu belas kasih ini kita untuk saudara ya. Kalau saya dulu dagang bisa bawa sasaran sudah dia, tapi saya tidak kerja lagi. Apa yang ada pada pikiran yang bawa ke sini. Jadi kita harus mulai belas kasih saudara ya. Kesimpulannya, pohon korma kita bisa keluarkan buah yang manis malah pada sini kita. Yang kedua, pohon ara sambilan. Dilalui proses hidup, kita semakin durapi. Kita semakin durapi Tuhan. Sikap kita menjadi berharap di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita dipakai Tuhan menjadi anaknya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah membantu kita, tidak ada kecurangan padanya. Artinya membantu kemampuan Tuhan untuk melindungi kita, menjaga kita, menolong kita, melihara kita, memberkati kita, saudara ya. Yang keempat, kita bangunlah hubungan kita dekat dengan Tuhan, supaya seberat apapun masalah kita, Tuhan pasti memulihkan kita, saudara ya. Nah, aku bisa share saudara ya. Amin. Dulu saya waktu Lebaran ada yang menelpon ke Kasar Presiden Pak Bio. Ibu Hombing bawa barang yang aneh-aneh dilalui di paspor. Nah, kata Pasar Presiden Hombing, coba saya semesnya orang itu di Pak Bio. Jadi dalam Pak Bio ini kayak kedaluhan. Bu, kami bisa dukung ibu ya, silakan Pak. Dibawa polisi banyak, belasan orang. Bisa mereka Pak. Kalau dengan bawa. Jadi sudah itu bumi yang masih kita. Terhadap ini terhadap ini kata sini ini. Jadi dalam hatiku kami berhadapan dengan ayat di sini. Amsal 21 ayat 1. Saudara, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air dalam gunung, dan ikannya kemana kayak gini. Ini macam ayat ini, tidak perlu depan. Tuhan, hati Pak Tio ini seperti batang air di tanganmu. Alirkanlah Tuhan kemurahan hati kepada Pak Tio ini. Alirkanlah Tuhan hati yang baik kepada Pak Tio ini. Supaya dalam hati satu mendapatkan teman. Nah, cerita pemeriksaan gue semua hukum nggak ada barang-barang aneh, kita tahu barang aneh. Orang belum bawah. Jadi saudara pun di sini tak boleh di orang kita di sini, tak boleh di orang Tuhan. Nah, dulu mau bebas dia, mungkin saya selesaikan mau bebas sampai kemana. Apa yang ada di kasih. Inilah kasih yang kita hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, jadikan temannya ini. Siapa yang berubah? Nah, katakan namanya. Hati Bapak ini seperti batang air dalam tangan Tuhan. Alirkanlah Tuhan hati yang baik, kemurahan hati kepada Bapak ini. Nah, ini yang dibuka sama Pak Freddy. Nah, dan yang kedua, Pak Freddy juga dikatakan Freddy dalam kedua ya. Cerita dia sudah Bapak ini di mana. Nah, jadi berapa ini cerita ini Pak Freddy berapa tidak lama. Aku sih tahun 2012 sudah melayani di sini. Kok kemarin 1 tahun sudah melayani di sini 2012.
Dulu saya berdagang 20 tahun. Nah, tahun 87 sampai 2011. Jadi 2011 anakku bilang, "Mak, stop lagi yang jualan itu. Kami lagi kasih makan." Jadi aku stop lain jualan ini. Aku dipindah sekolah kita, aku ke Surabaya, sekolah kita berteman. Nah, sekolah kita berteman di sana. Pulang dari situ 2011 dan 5 terjun aku ke perayaan 2011 dan 8 itu aku bayar ke sini. Jadi sudah aku pulang kita ke sana, perayaan aku di sini itulah semua dengan aku itu mendilanjut kita saudara. Dulu saya sering kemarin jumpa dengan dia juga di pasar di jalan. Mungkin apa kerja sekarang? Sekarang Pak, pencerahan di tempat penjara seperti itu. Kalau bilang kelayakan dia mengerti, dia Islam. Dulu sering saya bohong bea cukai. Bapak dulu kan saya sering bohong bea cukai. Nah, tapi sekarang pencerahan cuma penjara. Kita dia dua pindah jalan itu. Nah, karena memang itu yang terjadi. Saya bapak dulu sering berbohong mereka. Bukan hanya bea cukai yang saya bohongin, polisi semua. Angkatan laut, jangkar ini banyak karena bulanan pada mereka. Nah, bulan ini banyak dibayar. Jadi karena sekarang ada kerja dari aku, jadi aku kerja sekarang di pencerahan penjara ketahuan dia. Jadi itu saudara kesaksian saudara nanti menjadi berharga kepada warga saudara ya. Pengalaman ini mahal ini harus kita jalani dulu pengalaman yang pahit. Kalau kita pengalaman yang pahit, aku berikan dari saudara. Kalau saudara sih berpengalaman yang pahit, pengalaman hidup yang pahit. Jadi dalam perayaan itulah, dalam pengalaman yang pahit itulah, aku belajar semakin setia kita kepada Tuhan, semakin kita mendekat hati kepada Tuhan, dan kita bisa dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya. Dari di ayat tadi mereka yang ditanggung dari Tuhan akan berguna di belakang kita. Pada masa tua pun mereka masih berubah menjadi gemuk dan segar untuk berkatakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia memiliki dan tidak ada perubahan padanya. Jadi di sini kita menjadi betul menjadi anaknya saudaranya. Nanti saudara pun juga dari sini bisa nanti menjadi baik pun saudara ya. Dia masih tambah. Dulu dia di sini, sekarang dia baik pun saudara. Tambah ego, bisa. Dan seperti siapa di sini, si Lubis, kenal ya? Nah, kan seperti dia ya. Dia bisa dicontoh itu. Orang kenal ya, si Lubis, Sky Lubis. Nah, jangan ada contoh itu. Kemarin itu kemudian aku datang ke Pinang, bukan sama 500 bisa berapa dia kan? Saya datang ke Pinang mana? Kami ketemu dengan dia. Jadi mungkin tidak ada duitku. Aku pulang ke orang dari Pinang, tidak ada bohong dia sama aku. Jangan ada kesan dia ada duitku, kasih ibu. Jangan ada ngomong dia. Nah ini tak boleh bohong. Kalau tak ada, nggak diminta. Nah ini bohong dia aku. Jadi tak boleh kita tiru. Oh, bila buat tidak baik saudara ya. Bila buat yang baik kita coba saudara ya. Memang banyak pengalaman hidup yang saya rasakan bersama dengan Tuhan. Tapi memberikan kepada saya kemenangan. Jadi ini kesaksian hidup yang banyak yang pernah memang yang banyak memang saya rasakan yang pahit dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudara pun begitu. Kalau saudara nanti bebas dari sini bisa jadi proyek Tuhan saudara ya. Karena saudara sudah banyak belajar. Mungkin kalau di persaudaraan saudara sudah lebih banyak saudara mungkin
Juga ada job saudara sudah baca firman lama, karena sudah lebih banyak pekerjaan untuk mama saudara. Jadi perlu ini kita persiapkan diri waktu di sini masih banyak waktu saudara baca firman saudara yang di luar sana nanti sudah waktu saudara nanti jadi sedikit karena pekerjaan nanti yang terutama di rumah saudara. Jadi waktu di sini banyaklah saudara untuk menyiapkan firman. Kalau bisa dua kepala supaya saat kita memang dalam dengan sulit firman itu kita katakan dengan kita. Nah, berkesaksian juga ya. Selagi dulu saya memang pernah saksikan di sini. Aku dulu banyak. Nah, jadi mulai dari rumah sampai ke Bertoro masih beda aku. Mana orang dalam puasa pasti memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus di pasal 19. Itu benar yang itu. Itu kata dari rumah sampai ke Bertoro. Nah, jadi pertanyaan itu ada beberapa dari masjid di ngaji aku mau sendiri, sini dia tak punya apa jadi pertanyaan mana ini. Nah, jadi saudara tahu besok paginya itu datang telepon ke utama. Mungkin ini ada orang bilang banyak seks lantai karena terakhir kemudian dia angkat hasilnya. Jadi dari verifikasi teleponnya sama saya, telepon aku sama mama ini. Sekian paginya yang aku bawa sampai ke Kumpul, aku bawa sampai ke Uban, aku kirim sama orang Doli. Pak, titik lagi sama masuk kuliah, dia bilang oh ya. Jadi sampai hari ini enggak ku kenal itu orang yang punya spandek, karena melalui syukurnya ku suruh dia dikasih duit ongkos banyak sekali dapat, banyak sekali lebih yang dia butuhkan. Nah, itu karena firman Tuhan yang bukan tangan. Apabila itu loh kepada di pakai 19. Nah, itu bukan tangan. Jadi berkat itulah saya itu lebih dari kebutuhan yang sesuai sama saya. Sampai ini terkenal itu muka yang punya seperti itu. Itu kan cara Tuhan kita. Di segala Tuhan berbeda-beda memang pertemuan kepada kita pribadi dengan pribadi. Saudara nanti, kalau saudara nanti keluar dari sini, banyak yang saudara alami nanti bagaimana pertemuan yang benar sampai pada saudara ya. Sampai sini teman-teman. Ayo kita berdiri, kita katakan dulu. Kalau menunjukkan
Satu,